Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Khusus Kementerian Agama Kabupaten Tegal, kepada yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tegal, segenap para tamu undangan dan para Dewan Guru MI Negeri 2 Tegal yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Ranting Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tegal. Kedua kalinya marilah sholawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan suratul Fatihah bersama. Ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ibu Maftuhah SPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'lalu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala
suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars PGRI. Kepada Bapak Edi Susianto, Esos, dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Satker Ranting Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tegal kepada Bapak Sehudin SPDSD MPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa safiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat pengurus cabang khusus Kementerian Agama PGRI, Bapak Haji Abdul Kholik dan teman-teman, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan dalam menjalankan semua aktivitas. Seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha Min 2 Tegal yang berbahagia. Langkah awal, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas, yakni kegiatan rapat anggota Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Ranting Min 2 Tegal. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada tokoh uswatun hasanah, yakni baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama ini saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada pengurus cabang khusus yang berkenan hadir di Min 2 Tegal. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sebab kalau melihat kesibukannya khususnya Pak Haji Olik ini luar biasa. Ya. Kemarin baru saja hajatan, ini belum sempat buka amplop kemarin Pak, belum selesai. Tapi alhamdulillah masih berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah beliau diberi kesehatan Bapak Ibu. Semalamnya sudah enggak bisa hadir izin, ternyata paginya segar bugar. Ini merupakan salah satu ada hubungan ya kita dengan Pak Haji Olik, alhamdulillah bisa hadir di sini. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa organisasi PGRI ini bukan hanya sekedar nama Persatuan Guru Republik Indonesia, tapi di dalamnya itu mempunyai andil yang besar dalam mensukseskan dan meningkatkan kompetensi pendidikan, khususnya di madrasah. Termasuk bukan kompetensinya saja, tapi kesejahteraan kita
baik itu ASN maupun non-ASN, itu betul-betul PGR ini memperjuangkan terus setiap saat. Kata Pak Edi, contohnya apa Pak Syekh? Ada contohnya Pak Edi. Salah satu yang kita rasakan adalah tunjangan profesi itu, TPG. Itu berkat perjuangan PGRI. Ya. Kemudian termasuk yang kita rasakan itu tunjangan beras ya Bapak Ibu. Tunjangan beras dulu itu kan kita terima beras. Kualitas berasnya mungkin panjenengan sudah tahu. Ya. Nunggunya juga sudah ada waktu untuk menunggu. Berkat perjuangan PGRI, beras diganti dengan uang. Itu ya. Itu sehingga apa? Tidak merugikan kita. Ya. Diganti dengan uang. Itu salah satu dan beberapa perjuangan dari PGRI. Maka kalau ada guru negeri apalagi enggan ikut PGRI, tanda tanya besar. Ki guru temenan apa ora? Sudah diperjuangkan setengah mati, bahkan sampai titik darah penghabisan itu untuk guru diperjuangkan. Timbal baliknya ikut anggota, ya minimal ikut anggota iuran yang begitu apa ya sedikit ya Pak Olik ya, tidak seberapa itu sebagai timbal balik kita, sebagai balas budi kita untuk PGRI. PGRI sudah banyak memberikan fasilitas dan perjuangan untuk kita. Maka dengan terbentuknya ranting Min 2 Tegal ini diharapkan Min 2 Tegal itu sebagai pelopor dalam mensukseskan semua program yang dicanangkan oleh PGRI cabang khusus Kabupaten Tegal. Ya. Duh, luar biasa. Pak Holik dan teman-teman yang saya hormati, ini Bapak dan Ibu guru yang di Min 2 Tegal, kalau lihat wajah-wajahnya memang penuh semangat Bapak Holik. Jadi untuk semua kegiatan-kegiatan itu kebersamaan ini yang utama. Dan insya Allah di Min 2 Tegal itu kebersamaan yang kami utamakan, sehingga setiap program apapun kalau dijalankan dengan kolaborasi yang baik, yang aktif, itu insya Allah menghasilkan apa yang kita harapkan, bahkan lebih dari itu. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan, dan mohon dengan hormat kepada pengurus cabang khusus Kabupaten Tegal untuk memberikan arahan, pembinaan, dan sekaligus pengukuhan pengurus ranting Min 2 Tegal yang alhamdulillah sebelum ini sudah ada pemilihan. Nah, itu ketuanya Pak Endang Trisno. Itu sudah pemilihan, tinggal nanti pengukuhan. Tuh. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syekhuddin atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua Cabang Khusus Kementerian Agama Kabupaten Tegal kepada Bapak Haji Abdul Kholik SAG MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa azazundahu wa zamal azaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tegal,
Bapak Saihuddin MPDI, yang telah beliau juga sebagai Sekbid Pengembangan Diklat dan Profesi di Pagari Caphus. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Capsus, hadir Pak Saifuddin, Sekretaris, hadir juga Bu Hajah Endah Priatin, beliau Sekbid Pengabdian Masyarakat, yang dalam minggu ini sedang mengumpulkan dansos untuk kegiatan di Kalimantan dan Sulawesi atas instruksi dari PGRI Jawa Tengah. Hadir juga Bu Isnen Widianti, Sekbid Pengembangan Profesi. Yang kami hormati seluruh anggota Dewan Guru di Min 2 Tegal yang berbahagia. Yang pertama, tidak lupa kami sampaikan puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kami dari Capsus bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Jujur Pak Saihuddin, saya sudah pesimis gitu. Saya malam Jumat pagi menjelang subuh itu nggak bisa kencing Bapak Ibu. Aduh, wah kok nggak bisa kencing? Sakit pandang itu ternyata. Pagi sampai sore Pak. Wah, iya. Jadi dulu memang setelah saya AKK itu di bulan November kalau nggak salah di MTS Tegal itu di MTS 1, saya begitu selesai AKK ikut ke kamar mandi MTS, loh kok saya air kencingnya agak keruh, saya takut, waduh. Terus paginya saya langsung ke Kardina itu, sama dokter dalam suruh USG, ternyata memang ada batu karangnya 0,7 cm. Tapi nggak usah operasi, karena sudah masuk di uriter. Saya tunggu mulai Desember, Januari, oh nggak keluar-keluar gitu. Malah keluarnya kemarin Pak, ya malah Jumat pagi sampai Jumat sore kok nggak keluar-keluar. Waduh, sampai jam 8 malam saya keluar Bu Haji Alpiah, Bu kayaknya saya nggak bisa bukanya. Wah, 5 menit harus kamar mandi itu. Jam 10 tidur, jam setengah 3 bangun, minum 2 gelas, kamar mandi ceprot duar kayak merdeka bener itu. Lancar ya. Alhamdulillah. Berkat doanya teman-teman. Pas saya butuh sampai khawatir, Pak kira-kira gimana Pak ya? Insya Allah bisa lah. Gitu ya. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik dunia akhirat, amin Allahumma amin. Bapak yang hormati, sebelum kita menyampaikan hal, mari kita pakaikan dulu semangat PGRI. Kalau saya bilang hidup guru, tangan di atas. Jawab dengan hidup. Hidup PGRI, jawab dengan hidup. Masih di atas solidaritas, yes, di hati. Oke. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas, yes. Nah, ini jam-jam ngantuk ya Pak Sep. Bapak Ibu, di Kabupaten Tegal itu ada 20 cabang. Yang 18 cabang teritorial atau cabang kecamatan. Yang 2 itu cabang khusus, 1 cabang khusus Dinas Dikbud, yang 1 cabang khusus Kemenak. Kalau cabang kecamatan, maka anggotanya adalah guru atau anggota yang kerjanya di wilayah kecamatan itu. Kalau misalnya Pak Mustoni jadi guru SD di Pangkah mau pindah ke Adiwerna ya harus pindah antar cabang. Kalau cabang khusus itu teritorial anggotanya bisa tingkat nasional, bisa tingkat provinsi, bisa tingkat kabupaten, termasuk cabang khusus Kemenak. Nanti suatu ketika kalau Pak Saihuddin pindah ke Selarang misalnya, enggak usah pindah antar cabang, karena masih dalam lingkup cabang khusus Kemenak. Jumlah anggota Dewan Tegal itu 8.716. Dan penyumbang terbanyak itu di Kemenak 625 anggota, termasuk Bapak Ibu sekalian. Dari 625 anggota itu, hari ini baru ada 13 ranting. Kalau ini terbentuk satu lagi menjadi 14. 6 ranting X Kawedanan,
Anggotanya adalah guru-guru DPK yang ada di sekolah swasta, ditambah dengan ranting yang satker yang sudah berdiri itu adalah Min 1, MTSN 1234, kemudian Aliyah 12. Sekarang menjadi 14, Min 1 dan Min 2. Kalau ranting yang di Kawedanan namanya memang unik Bapak Ibu. Contoh kalau di Kawedanan Bumi Jawa namanya ranting Jong Java. Bojong Bumi Jawa. Kawedanan ranting X Balapulang namanya ranting Palasari. Pager Barang, Balapulang, Margasari. X Kawedanan Selawi namanya Lebak Wiru, Lebak Seliu, Selawi dan Dukuwaru. X Kawedanan Adiwerna namanya Adilang Turi, Adiwerna, Talang dan Dukuturi. X Kawedanan Kramat namanya Wasukram, Warurejo, Surodadi, Kramat. X Kawedanan Pangkah namanya Jatiparu, Jatinegara, Pangkah dan Taru. Luar biasa. Dari 14. Tadi disampaikan oleh pembina ranting. Kenapa sih guru jadi anggota PGRI? Karena dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 41 huruf A itu berbunyi guru wajib menjadi organisasi profesi. Itu undang-undang Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ngajak Bapak Ibu sekalian untuk jadi anggota PGRI, itu karena amanat undang-undang. Itu berbunyi itu, guru wajib menjadi organisasi profesi. Wajib. Di situ udah tertulis ada guru swasta, guru negeri, guru luar negeri, enggak. Pokoknya namanya guru wajib menjadi organisasi profesi. Dan yang sementara diakui sebagai organisasi profesi untuk angka kredit hanya PGRI. Bagi yang pengurus nilainya 0,1, bagi yang OTA 0,75 per tahun. Tinggal hitung, kalau misalnya dia 4 tahun, 0,75 kali 4 sama dengan 300, luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 sifat PGRI yang melekat. Yang pertama unitaristik. PGRI tidak memandang jabatan, tidak memandang asal-usul golongan, tidak memandang gender, tidak memandang pangkat. Semua anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Pengurus pusat tidak harus laki-laki, tidak. Tidak harus rektor, enggak. Tidak harus menteri, enggak. Ketua umum kita perempuan dan itu wakil rektor. Bu Anifah. Tetapi wakil ketua Bang Yos rektor Undip. Jadi tidak harus. Pengurus provinsi tidak harus dari kepala dinas. Enggak. Malah ketua kita yang provinsi Pak Muhdi itu rektor Obgris. Tetapi wakil ketuanya memang kebanyakan dari pejabat dinas. Pengurus kabupaten tidak harus kepala dinas. Kalaupun sekarang Pak Wasari ketua kabupaten itu dasarnya bukan kepala dinas tapi ketua PGRI dulu. Beliau ketua PGRI dulu baru jadi kepala dinas. Termasuk ketua Capsus. Tidak harus dari kepala Satker negeri. Malah yang dipilih kepala swasta. Aneh. Ya karena sifat PGRI kayak begitu. Yang kedua, independen. PGRI menjajarkan sama tingginya dengan organisasi manapun, dengan kegiatan apapun. Dengan biaya mandiri, tidak tergantung proposal kegiatan apapun. Termasuk hari ini mungkin tidak minta proposal ya Pak Syekh ya, untuk kegiatan ini. Cukup dari kita sendiri ya, dari anggota. Segala kegiatan PGRI dibiayai oleh anggota itu sendiri.
PGRI tidak minta-minta kepada orang lain. Baik itu di ranting dan cabang, semua kegiatan dibiayai oleh anggota itu sendiri. Yang ketiga, sifat PGRI itu non partai politik. PGRI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Kalau ada pengurus PGRI mulai ranting ke pusat jadi pengurus partai, langsung itu harus mengundurkan diri, otomatis. Bapak Ibu yang kami hormati, betul disampaikan oleh Pak Syekh tadi, perjuangan PGRI Bapak Ibu itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Ketika PGRI baru lahir di zaman Orde Lama, maka fokusnya adalah bagaimana agar guru mencintai negara dan sekaligus ikut mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto itu, ada Inpres 73, maka kewajiban PGRI bagaimana ikut membantu perintah agar ada pemerataan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Karena pada waktu itu tidak semua desa ada SD, tidak semua kecamatan ada SMP. Maka upayanya adalah pemerataan di semua jalur dan jenjang pendidikan. Itu PGRI zaman Orde Baru. Di samping ketika zaman Orde Baru, fungsi ASN adalah di samping sebagai aparatur negara, abdi masyarakat juga sebagai abdi masyarakat. Justru abdi masyarakat ini yang sangat menonjol waktu itu, karena ASN di zaman PNS di zaman Orde Baru wajib memenangkan golongan karya. Maka tidak heran ketika zaman Orde Baru pengurus Golkar desa itu pasti guru, Pak. Cari di mana-mana yang pengurus Golkar itu ya guru. Ada enggak kira-kira yang bapaknya jadi guru sebelum masih zaman Orde Baru? Ada. Pasti itu jadi aktivis Golkar. Karena memenangkan itu wajib bagi guru. Maka pengurus PGR itu ya mesti jadi pengurus Golkar. Itu luar biasa. Zaman itu satu komando klik jalan. Saya ingat ketika pembekalan zaman itu, karena saya kan diangkat 91. Lama ya. Gaji hanya 44.000 Pak. 1 bulan. Transportnya berapa? Hanya 6.000 berapa? Ya enteng, bayarannya habis. Zaman itu. Orde Baru. Saya ingat ketika pembekalan Golkar itu, Pak Camat, tugasnya pemerintah itu memang menjadikan 3 partai politik. Yang pertama Golkar, yang kedua PDI, yang ketiga P3. Tetapi Golkar, saya P3 sama PDI itu oleh urip tapi aja oleh lemu. Jadi kayak sapi dipangan gami sing garing. Jadi urip tapi aja koning lemu. Yang lemu harus Golkar. Jadi Golkar targetnya 85%, yang 15% itu untuk 2 partai politik. Ketika reformasi bergulir karena ada ketidakadilan di bumi Indonesia yang dimotor oleh para mahasiswa dan kampus, maka PGRI pun juga bergerak sama. PGRI juga menyuarakan aspirasi, maka di Kongres di Solo tahun 2000 itu menugaskan 2 kegiatan. Yang pertama, tim inti intelektual diminta untuk membuat draft perlindungan guru. Itu diisi oleh para pemikir, para ahli perguruan tinggi. Sementara yang di belakang kita melakukan demo jalanan sama dengan mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Tanggal 27 Desember 2000 pertama kalinya guru demo di Jakarta. Di depan istana dan di depan DPR. Gus Dur waktu itu presiden. Geger Pak, guru kok demo. Headline internasional. Luar biasa itu. Saya ikut Bapak Ibu, karena saya dari pengurus cabang.
Kalau demo tuh jangan-jangan senang Pak, cuman yang susah itu ketika mandi Pak. Karena kalau sudah diatur Jawa Tengah ini 30.000, Jawa Barat ini 50.000, karena harus 150.000 waktu itu, Jawa Timur sekian. Konsentrasi kita Jawa Tengah itu karena ada di Masjid Atin di Taman Mini. Bayangkan Pak, 30.000 di situ. Atin. Yone pan adus antri 9. Wah. Daripada antri, wah adusnya barengan Pak, wong telu adus. Nah, kalau nunggu kan lama ini. Kayak di Mina ini. Antri. Karena sudah diatur titik-titik sentral, Jawa Tengah di sini, Jawa Barat di sini, di Istiqlal, Jawa Timur di sini. Itu yang paling. Kalau sudah keluar dari itu, oh senang. Waduh, senang itu. Apa kata Gus Dur waktu itu? Ya biarkan saja, saya tidak melihat ini. Gus, guru demo Gus. Biarkan saja. Gitu aja repot. Apa yang diperjuangkan Bapak Ibu sekalian, itu di draft Undang-Undang Perlindungan Guru itu, bukan undang guru namanya, masih draft perlindungan guru, itu di pasal 20. Berbunyi, dalam melaksanakan tugas, pemerintah wajib memberikan tunjangan profesi yang besarnya 1 kali gaji, tunjangan khusus dan tunjangan kemaslahatan lain. Ini pasal itu yang jadi perdebatan lama. Dewan juga bolak-balik, pemerintah juga bingung. Karena apa perhitungannya? Kalau guru dikasih 1 kali gaji, itu sama dengan mengangkat guru baru 3,4 juta. Ini jawaban pemerintah. Mental Pak, mental. Dah 2001 ganti presiden, ganti Megawati. Demo lagi Pak, habis upacara, demo lagi. Wah. Apa jawaban pemerintah? Lewat Menko Perekonomian Bapak Kuncoro Jakti, tidak mungkin. Pemerintah akan mampu membayar itu. Sejumlah gaji tunjangan profesi. Duitnya enggak ada. 2003, 2002, demo lagi, terus. 2003 enggak demo, karena apa? Bulan puasa. Baru 2004, ketika ada peristiwa pergantian suksesi pemerintahan politik, maka PGRI Pusat memandang, wah Bu Mega kayaknya kurang diajak kerjasama dengan PGRI. Maka PGRI mengalihkan pada calon lain, yaitu Pak SBY Yusuf Kala. Kita dekati Pak SBY, PGRI Pusat. Pak SBY siap, oke, saya akan dukung. Kalau betul Bapak gitu, datang Pak. Kongres di Semarang, Pak SBY datang. Di hadapan pengurus pusat dan pengurus provinsi, kalau saya diberi mandat jadi presiden RI, maka akan saya kawal undang-undang perlindungan guru itu dengan beberapa penyempurnaan. Sehingga waktu itu PGRI memutuskan pilih SBY Yusuf Kala. Saya pribadi jadi bingung. Karena saya pengurus NU, NU-nya Megawati Hasyim. Saya pilih yang mana ya? Betul Pak. PGRI-nya ke SBY, PCNU-nya ke Mega Hasyim. Saya sekretaris PCNU, waduh pusing juga. Ya pandang. Nah, akhirnya ya nggak bisa ngomong. Ya, tapi saya tadim kiai akhirnya jujur itu. Tekanipun bayangan saya banyak kalahnya Pak, gitu ya. Karena sudah tidak suka dengan Bu Mega, ya. Karena gara-gara menjual Pertamina sama Telkomsel itu. Indosat. Setelah SBY jadi, baru pemerintah nagih lagi. Gimana Pak SBY? Ya sempurnakan dulu. Maka dibuat panja antara PGRI dengan Dewan dan para pemikir, yang tadinya undang-undang perlindungan guru menjadi undang-undang guru dan dosen, dan disahkan pada tahun 2005.
secara. Ini pasal 20 itu yang jadi perdebatan. Karena akan mengangkat harkat derajat guru. Setelah 2005, loh kok amplang? Endi profesine? 2006 dewa lagi Pak. Wah, mana buktinya, mana itu? Ya janjimu mana janjimu? Wah, baru 2006, 2007 awal Februari terbitlah PMA 278 tentang sertifikasi dalam jabatan. Itu pun hanya untuk orang yang masa kerja di atas 30. Kemudian baru di Juni 2007 mulailah banyak lagi kuotanya yang waktu itu menggunakan sistem portofolio. 2007, 2008, 2009. Nanti mau ditambah watan ada PLPG lagi, karena setelah dievaluasi banyak sekali kekurangan, kemudian berubah lagi menjadi PPG dan lain sebagainya. Itu wewenangnya, domainnya pemerintah. Tetapi itulah perjuangan Bapak Ibu sekalian. Sehingga di situ muncul guru mendapatkan tunjangan 1 kali gaji. Tunjangan khusus. Di Permen itu diberikan kepada guru yang mengajar di daerah terluar atau tertinggal. Yang besarnya sama 1 kali gaji. Di Kabupaten Tegal itu baru ada 2 desa yang dianggap tertinggal. Yang pertama desa Wot Galih di Jatinegara, yang kedua di desa Gunung Jati di Kecamatan Pojong. Guru yang mengajar di desa SD itu dapat tunjangan gaji, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus. Makanya SD itu rebutan, sekalipun jaraknya sangat jauh. Saya kemarin bakti sosial tanggal 26 November. Memang desa Pekarsari itu, Wot Galih itu. Dari Tapar ke sana itu. Jalan kaki itu 2,5 jam kira-kira itu. Karena harus melewati hutan. Tidak bisa dilalui dengan mobil kecuali off-road. Maka guru itu berangkatnya itu 5:30 rata-rata. Pulangnya melewati 2 sungai. Karena kalau saya pulang lewat Jatinegara, ya jalan kaki lagi 2 jam lagi. Maka lewatnya lewat Gongseng. Gongseng itu Radu Dongkal sebelahan dengan Warurejo. Itu melewati 2 sungai. Sama ini pandang, pankeli nyong. Ya wajar kalau mereka dapat itu. Tetapi rata-rata, jujur, yang tugas di situ rata-rata itu ditempatkan bagi mereka guru yang secara finansial mengalami hambatan. Biasanya yang gajinya min, ngapunten misalnya. Ya, sing gajinya min karena banyak BPD BRI, maka oleh dinasnya ditempatkan di situ. Iya. Iya. Ini rata-rata untuk menolong, ya, untuk menolong teman-teman yang secara finansial ada masalah, yang gajinya habis, tunjangan profesi lain, maka barangkali ada tambahan namanya tunjangan khusus. MI belum ada karena itu desa Pak. Jadi desa. Pokoknya desa yang terluar dan tertinggal. Itu desa itu harus tandai oleh Biro Pusat Statistik. Itu yang menentukan itu BPS. Kalau minta sampai dari tunjangan khusus, wah nyampe gelem Pak. Melayu ini. Endah makati bar subuh. Tunjangan kemaslahatan lain, yaitu namanya tunjangan kinerja. Tunjangan kelebihan jam mengajar yang sedang kita perjuangkan. Kalau standarnya itu 24 per minggu, ada yang lebih, ini yang kita perjuangkan namanya tunjangan kemaslahatan. Biar guru itu sejahtera Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Itu perjuangan dengan keringat dan tenaga yang luar biasa. Bagaimana dengan sekarang Bapak Ibu sekalian? Kalau visi PGRI
Yang sekarang itu adalah guru yang profesional, guru yang bermartabat, guru yang sejahtera. Ini ke depan. Yang profesional. Apalagi ini kata Pak Syekhuddin itu sudah memasuki era 4.0 ya Pak. Iya. Zaman serba teknologi. Kata Bapak Nas itu di zaman sekarang ini ada 1.512 pekerjaan yang hilang karena adanya teknologi atau internet. Tetapi ada 3.216 pekerjaan baru yang muncul. Ini yang menjadi tantangan kita semua. Ini faktor 0.0. Saya waktu juga tidak begitu mudeng, tapi setelah saya mendengar pengarahan dari Kepala Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah, Pak Hari Wulyanto, Pak Hari itu menyampaikan, salah satu contohnya itu adik saya ini, anak saya itu semester 4 Undip, katanya, kata Pak Hari Wulyanto cerita. Nek kon sesuk bar kuliah pengen dadi opo? Ya sekarepku dhewe. Sekarepku dhewe. Jawab. Ora pengen dadi kenok. Ora kayak bapakmu ini. Bapak ini eselon 2 provinsi, eselon 3 provinsi loh, karena belum kepala dinas Pak itu. Ya aku pengen kayak pamane itu, Lek Sopo. Jadi adiknya itu dia kerjanya cuma malam pandang. Malam. Jadi awal kadang tidur, tidak begitu harus pakaian setil, malam dolanan laptop gitu. Setelah ditanya Pak, dia itu membeli game online yang dari luar negeri Pak. Dia beli game-game online dari luar negeri itu, lisensinya, kemudian dia dijual lagi. Dia beli 500.000 Pak, kalau kurs Indonesia itu. Dijualnya itu 1,5 juta. Dia per game itu batinya 1 juta. Kadang satu malam dapat 5. Berapa pandang? 5 juta dalam satu malam. Itu yang makanya anaknya dia pengen, Bapak 1 bulan berapa? Itu paling saya 1 bulan dapat 30 juta itu aja. Waduh. Dia pengennya ya gitu. Makanya nanti anak-anak muda sekarang itu tidak terlalu for dengan yang namanya formalitas. Yang pagi-pagi harus pakai sepatu. Enggak. Ini zaman-zaman, apalagi kalau masuk ke 5.0 katanya itu udah luar biasa lagi. Itu luar biasa. Itu sesuatu yang harus kita hadapi. Profesional. Kemudian bermartabat. Kenapa itu bermartabat diperjuangkan? Karena guru zaman itu tidak ada martabatnya Pak. Tahun 2000 itu ke bawah, apalagi ketika ILO itu organisasi buruh internasional itu menempatkan WOTIJE, guru internasional atau guru sebagai bagian dari buruh. Maka guru wajib diperjuangkan kesejahteraannya. Kenapa? Posisi guru sangat lemah di mata pemerintah. Maka wajar apabila mengurus Sabang karo kabupaten pada demo masyarakat, kemudian yang pinter-pinter menggunakan perangkat aturan hukum biar duanya itu tercover. Bermartabat. Biar ada wibawanya. Anargane. Saya pernah dengar Pak Kamal, kalau Pak Endang kenal sekali Pak Kamal. Pak Kamal itu mantan kepala MAN Babakan. Dulu ketika pertama kali datang itu dia diwarna Pak, katanya itu. Dia diwarna. Itu ngontrak sama istrinya. Tahun berapa? Mungkin jelas di bawah, pasti bawah tahun 2000. Ketika maghrib katanya itu, ketika maghrib pulang, ada bocah wadon balik maghrib jam 6:30. Bapaknya jengkel. Bocah wadon maghrib balik. Jangan bocah lenje, kok tak bojokna karo guru kayak Kamal kuwi lho. Dari Pak Kamal, Allahu Akbar,
Mbok iya aja ngomong guru, aja ngomong kamale kayak lho ngomong kayak guru. Zaman semono. Pak Kamal cerita sendiri. Itu betapa guru nggak ada artinya. Sama dengan yang di desa Tual, paham? Ada yang desa paham desa Tual? Itu Tual zaman-zamannya bawang. Top itu tahun 95 ke bawah. Bawang putih. Anggaran bocah wadon rewel atau bojok nak karo guru betul. Rendah. Langkah martabat. Coba tapi kalau sekarang ada anak gadis yang marki nganggo pakaian ini yang dipakai Bapak Ibu sekalian. Kira-kira orang tuanya bagaimana? Nah, siapa? Anakku mau dilamar oleh guru. Awali pengurus Min ranting 1 Tegal, Min 2 Tegal. Hidup luar biasa. Sekarang anggarana bocah wadon marke guru wong tuane monggo. Saya yakin itu. Pak Endang ya bojone wedi ditinggal, bojo Mas Tukaya dilantinggal. Kenapa? Senang karo guru itu saya yakin. Maka Bapak Ibu menjadi kebanggaan keluarga semua. Bapak Ibu keluarga kebanggaan Bapak Ibu dan kebanggaan mertua. Saya yakin. Wong bojone yang bidan wedi ditinggal di guru. Sekarang ya. Guru bermartabat. Ya Pak Budi. Pak Edi. Ya. Coba bojone Pak Edi mesti Pak Dimas. Oh dia guru juga. Bangga sekarang. Sekarang kita bangga jadi anggota PGRI. Kalau dulu orang yang mentarkan PGRI, sekarang malah ditertawa. Saya tanya Pak Kamal, sekarang gimana Pak? Kata Pak Kamal. Kapunten alhamdulillah. Ya ginilah gitu ya. Artinya mau Pak Kamal istrinya sering pergi luar negeri. Ya pandang ya. Kalau dulu kan ngontrak Pak katanya, ngontrak di dekat PM apa ya? PMI ya Adiurna itu dong. Ya itu ngontrak. Ya zaman-zaman itu kan tahun 2000 jangankan itu ya. Saya aja 92 itu gaji baru 44. Tahun 2000 baru 200, Gus Dur menaikkan menjadi 400. Tahun 2000 400.000 bayaran. Luar biasa. Nah, sekarang kan guru bermartabat. Sejahtera dan terlindungi. Bagaimana guru dalam melaksanakan tugas keprofesian ini tidak terganggu dengan atribut-atribut yang terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Kalau dulu ada guru nyelentik, lagi-lagi dilaporkan ke polisi, sekarang sudah ada agreement antara pengurus besar dengan Polri, pengurus provinsi dengan Polda, pengurus kabupaten dengan Polres. Manakala ada tindakan guru yang sifatnya mendidik, ini tidak akan diproses secara hukum. Apalagi ditambah kemarin adanya kegiatan PJJ daring yang jadi guru orang tuanya. Sampai saya lihat orang tua nabu bocah goblok. Gimana pintar-pintar sih? Dasar goblok lah pirang-pirang. Itu berarti kan posisi guru tidak bisa tergantikan. Wong tuane nabok ya pandang ya, tabok. Jawer ya anak durak-durak. Tapi guru kan sebenarnya nggak pernah, cuman tes itu hanya karena mendidik. Karena saking dugale, karena saking rewel. Itu sudah ada agreement. Bagaimana guru dalam satu tugas itu bisa nyaman tanpa takut dengan undang-undang perlindungan anak. Bapak Ibu sekalian, ini program ke depan ini yang sudah dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten dan Capsus dalam hal pembinaan kegiatan keprofesian. Kemarin sudah melaksanakan diklat 2 kali yang dimotori oleh Bu Isnen. Ini pakar
pakar apa ya? IT. Yang pertama pembuatan soal melalui Google Form. Ya sekalipun kalau di Min mungkin sudah biasa, kalau yang di Mis kan perlu ada penguatan. Kemudian proses kegiatan belajar menggunakan Google Meet. Ya. Nyombe-nyombe paham Bu Isnen, caranya gawe Google Meet kayak gitu. Ternyata kepenak juga ya. Ya, nah ya ini kan ngadopsi atau para teman-teman yang memang belum pernah mengikuti kegiatan seperti itu. Yang kedua tentang pendataan anggota. Ini dalam waktu dekat memang kegiatan pendataan bagi anggota yang KTA-nya belum 11 digit, biasanya masih 9 atau 10, maka perlu ada pembaharuan. Bagi yang belum punya, itu namanya KTA baru, bagi yang sudah punya namanya pembaharuan. Karena apa Bapak Ibu? Karena jumlah anggota antara real dengan yang menggunakan Google Webs itu jauh berbeda. Lebih banyak anggotanya tapi ternyata orangnya tidak ada. Karena kan pendaftarnya pakai Google Web PGRI Jateng. Sehingga nanti akan pendataan ulang oleh pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus kabupaten, dan pengurus provinsi. Kemudian PGRI berpesan, Bapak Ibu sekalian. Ketika tunjangan profesi sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah PGRI minta sekian persen? Enggak. Keurunan ke PGRI, harga profesi? Enggak. Tidak pernah. Hanya berpesan, hargailah dan bantulah karya PGRI. Karena karya PGRI itu adalah untuk menghidupi kegiatan organisasi PGRI sendiri. Jawa Tengah punya majalah derap Bapak Ibu. Jawa Tengah, majalah derap. Harganya itu per X itu Rp8.000 per X. Kalau Bapak Ibu berkenan silahkan itu sebagai ungkapan terima kasih, enggak apa-apa. Beli 1 bulan sekali 8.000. Tetapi kalau yang keberatan, saya beli 2 bulan sekali Pak, Rp4.000 saja, enggak apa-apa. Wah, kayak kesuwen Pak, kecepatan, saya belinya 4 bulan sekali, ya Rp2.000 aja enggak apa-apa. Itu karya PGRI Bapak. Yang hasilnya itu untuk kemampuan atau untuk kegiatan organisasi PGRI itu sendiri. Di Sekbid Profesi Kabupaten kalau tidak salah, ini sedang dirumuskan tentang jurnal, ya, di mana sekalipun di Kemenak sudah ada, barangkali nanti terlalu over atau banyak, Bapak Ibu bisa mengirimkan artikelnya di jurnal PGRI. Sama, itu diakui secara nasional. Berikutnya ada surah dari PGRI Jateng tentang bagaimana agar kita membantu guru-guru yang terdampak bencana. Di Sulawesi itu adalah banjir, di Kalimantan itu gempa. Tidak banyak. Gimana? Oh iya, Kalimantan yang banjir, oh iya, sorry Bu. Kemudian yang Sulawesi yang gempa. Suratnya itu per tanggal Februari mestinya. Dimohon pada Bapak Ibu anggota untuk mengikhlaskan Rp10.000 saja yang dikumpulkan oleh pengurus cabang kepada kabupaten, kepada provinsi, nanti atas nama PGRI Jawa Tengah akan memberikan sumbangan kepada kawan-kawan guru yang terdampak bencana itu. Ada yang rumahnya habis, ada yang rumah dan mobilnya. Itu salah satunya adalah kawan-kawan guru di Kalimantan dan Sulawesi. Kami berharap banyak nanti di Min 2 Tegal juga ikut berprestasi Rp10.000. Karena apa? Kalau yang iuran tiap bulan itu ada iuran anggota, ada danpen. Kalau iuran anggota itu berdasarkan keputusan cabang khusus,
yang kalau tidak salah itu per orang 4.000, ditambah 1.000 untuk membantu kelembagaan PGRI, Pak. Ada SMA PGRI, ada SMK PGRI, ada SMP PGRI, yang kondisinya saat ini sedang memprihatinkan. Jadi muridnya sedikit tapi gurunya ada. Maka secara otomatis teman-teman itu sepakat membantu per bulan Rp1.000 untuk membantu biaya kelembagaan. Kalau 1.000 kali 8.000 itu hanya terkumpul 8 juta. SMA-nya ada 1, SMK-nya ada 1, SMP-nya 2, tapi kalau TK-nya banyak, Pak. TK PGRI itu hampir di kecamatan itu ada. Itu untuk itu, membantu. Karena itu aset kita. Nanti kalau mereka bangkrut ya menjadi aset PGRI. Itulah Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Syahudin ya, selaku Kepala Satker yang ikut membidani lahirnya PGRI Ranting. Dan kami terima kasih pada Pak, khusus pada Endang Trisno itu mantan pengurus cabang berapa periode, Pak? 2 periode, Sekbid olahraga, luar biasa. Dulu ketika konferensi cabang di Lebak Siu, matur Pak Holik, saya jangan jadi pengurus lagi, saya pengen jadi ranting saja, siap. Akan menghidup-hidupi ranting. Biar kita bersaing, masa kalah di min 1 ya Pak. Kalau melihat jumlahnya min 1 itu tak deleng banget, di sini waduh kabeh Pak, enggak tahu kalau ini sama benda itu. Sama aja. Makanya min 1 itu kalau ada kegiatan HUT PGRI mesti lapor, Pak Holik. Saya kalau voli nggak mungkin bisa Pak. Kenapa sih? Loh, putranya cuma 4. Ya sudah, bojone kon melu. Suami-suaminya suruh ikut. Nah, jadi suami-suaminya pada ikut menjadi atlet bola voli dari min 1. Nanti juga gitu. Di min 2 lomba voli ikut, pusat ikut, kurang bojone sing kon melu. Ya pendang. Karena di Capcus tidak mencari kejuaraan tapi mencarinya kebersamaan dalam rangka HUT PGRI dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Terima kasih pada Kepala Satker dan teman-teman sekalian yang telah berinisiatif, karena inilah ruh kita, marwah kita, kita bangga menjadi anggota PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekaligus membuka acara, Pak. Ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka rapat anggota Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Ranting Min 2 Tegal kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Khalik atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi purna sudah acara pembukaan rapat anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Ranting Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tegal. Kami sebagai pembawa acara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.